Baik Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta dari salah satu dari kalian untuk menuntun kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran teks eksposisi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar ada 2. Yang keempat, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. 4.4, menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi di sini ada 4 bagian yang kita capai hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, menentukan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi teks eksposisi. Tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, dengan membaca dan mendengarkan teks eksposisi, kalian mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, mendengarkan dan membaca teks eksposisi, kalian mampu menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Dan yang ketiga, dengan membaca dan mendengarkan teks eksposisi, kalian juga mampu menentukan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Dan yang terakhir, dengan membaca dan mendengarkan teks eksposisi, kalian juga mampu menyimpulkan berdasarkan gagasan-gagasan yang dibaca dan didengar. Kita masuk dalam langkah-langkah teks eksposisi. Ada 4 bagian teks eksposisi. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Dan yang keempat, menyimpulkan teks eksposisi. Eksposisi memang ada 3 bagian, yaitu yang pertama pronamina. Di sini pronamina dibagi menjadi 2. Yang pertama, pronamina persona dan kata ganti orang. Pronamina persona tunggal, kata ganti ia, dia, anda, kamu, aku, dan saudara. Yang bagian kedua, pronamina persona jamak, kata ganti kita, kami, kalian, dan mereka. Bagian kedua, konjungsi. Di sini ada 13 jenis konjungsi. Yang pertama, konjungsi waktu. Yang kedua, tujuan. Konjungsi tujuan. Yang ketiga, konjungsi persyaratan. Yang keempat, konjungsi pembatasan. Yang kelima, konjungsi gabungan. Yang keenam, konjungsi penjelas. Yang ketujuh, konjungsi pilihan. Yang kesembilan, konjungsi pertentangan. Dan yang kesepuluh, konjungsi perincian. Yang ke-11, konjungsi penguatan atau penegasan. Yang ke-12, konjungsi sebab akibat. Dan yang ke-13, konjungsi perbandingan. Bagian ketiga, kata leksikal. Di sini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, nomina, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk sebuah kata benda. Yang kedua, verba, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pelaku, seperti perbuatan, kegiatan, atau proses. Bagian ketiga, adjektif, yaitu
kata yang digunakan untuk merujuk pada sebuah sifat ataupun keadaan benda. Yang keempat, adjekterbia, yaitu kata yang bersifat melengkapi. Contohnya, adjekterbia adalah keterangan waktu, tempat, suasana, cara, alat, dan lain sebagainya. Keempat, ada yang tahu pola-pola pengembangan teks eksposisi? Mungkin ada yang bisa jawab, saya persilakan. Pola-pola pengembangan teks eksposisi memang di sini ada terbagi dalam 4 bagian ya. Yang pertama, pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Yang kedua, pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Pola ini juga dikenalkan sebagai istilah induktif. Hal-hal khusus menginduktif pada hal umum di akhir paragraf. Yang bagian ketiga, pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi konkret. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Yang bagian keempat, ini bagian yang terakhir. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kalian dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain, ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dan yang bagian terakhir dari keempat teks eksposisi, di sini yang terakhir menyimpulkan teks eksposisi adalah pendapat yang dirangkai oleh gagasan umum atau gagasan pokok dan gagasan khusus umum atau gagasan penjelas. Gagasan umum atau gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Sementara itu, gagasan khusus atau gagasan perlu adalah menjelaskan detail dari gagasan-gagasan umum, gagasan-gagasan pokok. Sampai dari Ibu jelaskan dari awal pengertian teks sampai ke bagian keempat menyimpulkan teks eksposisi. Apakah dari kalian sudah paham atau mengerti? Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah contoh dari teks eksposisi, menentukan makna teks eksposisi. Mungkin sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita pulang, Ibu minta dari anak Yusril mengizinkan kita dalam doa pulang. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita satu hati dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai.